Hari ini kita akan membahas tentang perusahaan jasa. Kita akan membahas siklus akuntansi di dalam perusahaan jasa. Kalian sudah tahu, akuntansi itu adalah sebuah proses pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, sampai nanti tahap analisa dan pelaporan dari semua informasi akuntansi sehingga menghasilkan sebuah laporan, ya, di mana itu laporan yang terkait dalam hal keuangan perusahaan, ya. Nah, ini dia siklus daripada akuntansi, ya. Jadi akuntansi itu memiliki 3 tahapan besar, ya. Tahap pencatatan, pengiktisaran, sampai nanti pelaporan. Nah, sekarang di dalam perusahaan perusahaan jasa ini nanti kita akan bahas ketiga tahap ini. Tapi untuk sekarang kita akan membahas dulu tahap pencatatan. Nah, di mana nanti tahap pencatatan ini kita akan mempelajari 3 hal. Perhatikan di situ ya, yang tanda panah merah-merah yang bergoyang itu. Di situ kita akan membahas apa itu bukti transaksi, kemudian nanti apa itu jurnal, kemudian yang terakhir nanti buku besar, ya. Dari bukti transaksi kita akan menjurnal ke dalam jurnal umum, ya. Karena jadi jurnal itu ada 2, ada jurnal umum, ada jurnal khusus, ya. Nah, jurnal khusus itu nanti dipakai di perusahaan dagang, karena kita di sini perusahaan jasa, kita hanya menggunakan jurnal umum, ya. Oke. Nah, untuk bukti transaksi, Ibu tidak akan jelaskan apa-apa itu bukti transaksi, pengertiannya. Di PowerPoint ini ada, tapi nanti kalian baca aja. Ibu tidak jelaskan karena nanti akan memakan waktu yang lama untuk menjelaskannya. Nanti durasi videonya jadi lebih lama, nanti paket data kalian habis. Jadi untuk bukti transaksinya, pengertian daripada kwitansi, faktur, dan lain-lain, itu kalian baca saja di modul, itu kalian baca pasti kalian ngerti. Nah, sekarang intinya, Ibu akan langsung menjelaskan bagaimana cara kita menjurnal dari bukti transaksi masuk ke jurnal umum. Sebelumnya, kan Ibu sudah pernah kasih mengenai yang namanya akun normal, ya. Jadi itu harus benar-benar kalian hafal, ya. Karena itu adalah fondasi ataupun dasar bagi kita untuk bisa menjurnal setiap transaksi yang kita dapatkan dari bukti transaksi. Oke, dipahami ya? Nah, ini dia tadi siklusnya itu seperti ini nanti dia. Mulai dari transaksi, masuk ke tahapan, pencatatan, ke penggolongan akun, pengiktisaran, pelaporan, sampai kembali lagi nanti pada transaksi. Nah, ini bukti transaksinya ya. Nah, ini kalian baca aja. Nanti kan Ibu kasih juga PowerPoint-nya. Jadi Ibu akan percepat, langsung masuk ke jurnal. Nah, sekarang kita masuk kepada jurnal umum, ya. Apa itu jurnal umum? Nah, jurnal umum itu adalah sebuah tempat bagi kita untuk mencatat semua aktivitas transaksi yang kita dapatkan dari bukti transaksi, yang kita catat secara kronologis sesuai dengan urutan tanggal, ya. Dan nanti kita bisa menganalisis dia masuk ke debit atau kredit, seperti itu. Supaya kita tahu dia ada di debit atau kredit, kuncinya kembali ke akun normal. Makanya Ibu bilang kalian harus benar-benar hafal, benar-benar bisa memahami yang namanya akun normal itu. Oke, fungsi jurnal itu ada 5, ada historis, fungsi pencatatan, analisis, instruksi, dan informatif. Historis itu maksudnya jurnal itu mencatat, ya, kita mencatat transaksi itu secara kronologis sesuai dengan waktunya. Contoh, di atas misalnya nomor 1 itu transaksi untuk tanggal 1. Kemudian nomor 2 ada transaksi untuk tanggal 2. Kita tidak bisa mencatat misalnya di kolom 1 kita catat transaksi yang tanggal 5,
Kemudian di kolom 2-nya kita catat transaksi tanggal 1, itu sudah tidak kronologis. Kemudian mencatat, itu artinya jurnal itu akan mencatat semua informasi-informasi yang kita dapat dari bukti transaksi. Kemudian analisis, berarti dia nanti memberikan penjelasan, jurnal ini mempengaruhi apa dan kemana. Inilah yang dimaksud tadi debit kredit. Kemudian instruksi, artinya jurnal itu memberikan sebuah perintah baru, ya. Kemudian informatif, itu artinya jurnalnya mengandung informasi, ya. Jadi ketika kita lihat jurnal itu, kita mendapatkan sebuah informasi, oh jurnalnya seperti ini, kasnya bertambah nih, utangnya berkurang nih, seperti itu. Nah, bentuk jurnal umum seperti ini ya, jadi ada kolom untuk tanggal, kemudian untuk keterangan itu nanti akun, kemudian ada nomor referensi, dan ada pos debit dan kredit. Ini untuk keterangannya, nanti kalian baca yang ini. Nah, sekarang kita akan belajar mulai menjurnal. Untuk bisa menjurnal, yang tetap dipastikan adalah mekanisme debit kredit di dalam jurnal umum melalui akun normal. Ini dia seperti ini, kalian pahami ini. Aktiva itu atau harta selalu bertambah di debit. Kalau ada nanti aktiva berada di sebelah kredit, berarti kita membaca aktiva kita itu sudah berkurang. Ini kan Ibu sudah pernah kasih videonya yang di grup WA, coba kalian tonton lagi videonya. Oke, nah sekarang kita mau lihat transaksi aktiva ya. Misalnya ini ada sebuah transaksi dan kita mau memasukkannya ke jurnal umum. Perhatikan, katanya tanggal 5 Januari dibeli secara tunai peralatan salon seharga 2.250.000 ya. Nah, kita beli tunai, berarti dari transaksi ini kita membelinya secara tunai, berarti kita menggunakan kas ya. Berarti kas itu aktiva ya. Kas kita di sini bertambah atau berkurang? Berkurang. Nah, aktiva itu berkurang posisinya di debit atau di kredit? Posisinya berada di kredit. Maka nanti kas harus kita catat di sebelah kredit, ya. Kemudian katanya peralatan salon. Nah, kita beli peralatan salon, berarti peralatan kita bertambah dong. Nah, peralatan itu harta kan? Aktiva kan? Nah, harta itu berada di mana kalau bertambah? Berada di debit. Makanya Ibu bilang kalian harus benar-benar ingat, hafal mati yang namanya akun normal, posisi akun normal. Nah, maka di sini kita akan mencatat tunai itu adalah kas ya. Tunainya berkurang, kasnya berkurang, peralatan salonnya bertambah. Maka ketika diletakkan ke dalam jurnal, dia seperti ini. Tunai itu kas berada di sebelah kredit, peralatan salon yaitu harta bertambah di debit. Maka inilah jurnalnya. Oke. Sekarang kita coba masuk ke pembelian peralatan, tapi ini secara kredit. Nah, katanya pada tanggal 7 Januari dibeli perlengkapan salon secara kredit. Berarti dari transaksi ini kita akan bisa tahu bahwa perlengkapan salon kita itu bertambah karena kita membeli perlengkapan. Nah, tetapi di sini kita membelinya secara kredit, berarti tidak ada muncul akun kas ya. Maka yang bertambah di sini adalah utang karena kita membeli sesuatu secara kredit. Nah, perlengkapan itu kan harta. Harta itu kan bertambah di sebelah debit. Maka tulislah perlengkapan berada di sebelah debit. Dan kita membeli secara kredit, berarti ada utang. Maka utang itu kita catat. Nah, utang tadi bertambah di sebelah mana? Utang itu bertambah di sebelah kredit. Maka utangnya berada di sebelah kredit. Jadi kalau misalnya kamu menemukan jurnal ini, berarti kalau misalnya kamu abaikan nih yang keterangan di atasnya, kamu abaikan transaksi yang di atas, terus kita disajikan data seperti ini, maka kalau kamu nanti sebagai seorang akuntan, kamu akan membacanya seperti ini. Perlengkapan salon di debit, berarti itu harta.
harta di sebelah debit berarti bertambah, berarti perlengkapan salon saya bertambah. Kemudian kamu melihat di sisi kreditnya ada utang ya. Nah, ya dia lebih maju sedikit ya. Utang. Nah, utangnya ada di kredit. Nah, kalau di akun normal, utang itu bila berada di kredit artinya utangnya bertambah. Maka kita akan bisa menganalisis dan mengartikan transaksi ini bahwa perlengkapan kita bertambah, utang kita juga bertambah. Nah, sekarang transaksi utang ya. Jadi katanya pada tanggal 20 Januari kita itu menerima kredit usaha dari bank ya. Kita minjam ceritanya nih. Kita minjam, kita menerima kas ya. Kemudian ketika kita minjam, kita juga jadinya punya utang di bank ya kan. Nah, kas itu adalah harta. Harta itu bertambah di sebelah mana posisinya? Di sebelah debit. Maka kamu harus meletakkan kas di sebelah debit. Tidak boleh kamu meletakkan kas di sebelah kredit. Kalau kamu letakkan di sebelah kredit, nanti akuntan akan membacanya kasmu bukannya bertambah tapi berkurang kalau kasnya kamu buat di kredit. Nah, berarti di sini kas kita bertambah, kemudian utang kita juga bertambah. Utang itu bertambah di sebelah mana? Di sebelah kredit. Oke. Nah, berikutnya kita akan lihat transaksi modal. Nah, katanya jadi Susi pada tanggal 1 Januari itu katanya menyetorkan uang tunai ya. Uang tunai sebanyak 7.500.000. Nah, dia menyetor uang, berarti uang itu kas. Kasnya bertambah dong ya. Kas itu bertambah di sebelah debit karena kas itu adalah harta. Nah, kemudian modal. Ingat, modal itu bertambah di sebelah mana? Debit atau kredit? Modal itu selalu bertambah di sebelah kredit ya, maka tuliskan atau letakkanlah akun modal berada di sisi kredit. Maka ketika kamu membaca transaksi ini, kolom ini, kamu akan tahu bahwa kasmu bertambah dan modalmu juga bertambah. Yang berikutnya itu transaksi pendapatan. Pada tanggal 31 Januari katanya kita menerima uang kas sebanyak 1.125.000 atas melakukan penjualan jasa salon ya. Berarti kita nerima uang itu kas ya, kas kita bertambah, kemudian pendapatan kita dan itu kita akui sebagai pendapatan kan. Berarti aku nerima uang nih sebagai pendapatan. Nah, berarti yang terpengaruh adalah kas dan pendapatan. Kasmu bertambah karena kamu nerima uang di sebelah debit. Kemudian pendapatanmu juga bertambah karena uang itu kamu akui sebagai pendapatan juga. Pendapatan itu bertambahnya di sebelah mana? Ingat akun normal, cek lagi catatannya. Pendapatan selalu bertambah di sebelah kredit. Jadi kalau pendapatanmu bertambah, letakkan dia di sebelah kredit. Bisa dipahami ya? Yang berikutnya adalah transaksi beban. Nah, jadi katanya kita bayar kita bayar gaji nih. Nah, berarti beban gaji dong. Nah, membayar gaji itu kan dengan uang ya, dengan kas. Nah, berarti ketika kamu membayar gaji, kasmu bertambah atau berkurang? Berkurang kan? Kas itu kalau ada di sebelah debit itu bertambah, kalau ada di sebelah kredit dia jadi berkurang. Nah, karena kasmu berkurang, maka letakkan kasmu di sebelah kredit ya. Kemudian beban itu bertambah di sebelah debit, maka letakkanlah bebanmu di sebelah debit. Maka ketika kamu membaca jurnal ini, beban gaji pada kas, berarti bebannya bertambah, kasnya berkurang. Kenapa kasnya berkurang? Karena dia ada di kredit. Nah, kas itu kan harta. Kalau harta berada di sebelah kredit, berarti hartanya berkurang. Seperti itu. Oke, jadi untuk penjelasan daripada jurnal umum sampai di sini dulu ya. Nanti setelah ini kita lanjut lagi cara memposting, memasukkannya ke buku besar. Oke anak-anak?